Ya, bertemu lagi dengan Pak Marinsan, pengajar fisika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal tentang listrik statis pada medan listrik dan gaya kolom. Oke, kita akan memilih 5 soal untuk kita bahas pada saat ini, yaitu soal UN dan soal SBMPTN ya. Nah, soal nomor 1 ini adalah soal UN. Mari kita selesaikan. Jadi seperti ini soalnya. Jika dua buah muatan plus dan min ya ada pada jarak 0, jadi ini Q1, ini Q2 0,5 meter ya. Ketika jaraknya dibuat menjadi 1,5 meter, maka gaya tarik antar dua muatan itu jadi berapa kali gaya semula. Oke ya. Nah, sekarang kita bandingkan saja F aksen banding F sama dengan ya gaya setelah dijauhkan jaraknya Q1 Q2 per ya R aksen kuadrat itu adalah 1,5 ya, 1,5 meter kuadrat, oke, per K Q1 kali Q2 per R kuadrat. R-nya 0,5 kuadrat. Oke, yang sama kita coret ya. Yang sama kita coret. Ya, tinggal F aksen per F sama dengan kita kuadrat ya. Karena ini bawah jadi dibalik 0,5 per 1,5 kuadrat. Atau ini 1/3. 1/3 kuadrat jadi 1/9. Berarti F aksennya sama dengan 1/9 kali gaya semula. Oke, sampai di sini soal nomor 1. Kita akan lanjutkan ke soal yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini masih soal UN. Di daerah medan listrik yang besarnya segini 1,2 kali 10 pangkat min 5 Newton per kolom, terdapat sebuah muatan yang besarnya 4 kali 10 pangkat min 19 kolom. Berapa gaya yang dialami oleh muatan itu? Oke, kita kerjakan. Gaya itu sama dengan Q kali kuat medan listrik ya. Berapa besarnya Q? 4 kali 10 pangkat min 19 kolom. Berapa besarnya muatan? Oke. Besarnya muatan 4 kali 10 pangkat min 19 kolom. Dan besarnya medan listrik adalah 1,2 kali 10 pangkat min 5. Jadi 4,8 oke, kali 10 pangkat min 24 Newton ya. Inilah besarnya gaya yang dialami oleh Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah ada 3 buah muatan Q1, Q2 dan Q3. Masing-masing Q1 dan Q2 ini positif ya. Nah, pertanyaannya supaya resultan gaya yang dialami oleh Q2 sama dengan 0, maka berapa besar muatan Q3 dan apa tandanya? Nah, sekarang kita lihat ya, antara Q1 dan Q2 itu tolak menolak karena positif. Jadi Q2 ditolak ke sana dengan gaya, sebutlah ini F12. Oke. Nah, supaya resultan gaya yang dialami oleh Q2 sama dengan 0, maka gaya yang diakibatkan oleh Q3 terhadap Q2 tentu harus berlawanan dengan F12, harus ke sini. Oke, harus ke sini F23 supaya hasil jumlahnya 0. Berarti sudah pasti muatan Q3 itu adalah bermuatan positif. Oke, kita lanjutkan. Berarti sigma F Q2 sama dengan 0 itu artinya F 12 sama dengan F 23.
Berapa F12 adalah K ya Q1 kali Q2 per A kuadrat sama dengan K Q2 kali Q3 per setengah A kuadrat. Oke. Nah, itu yang sama kita coret ya, Q2 juga kita coret. A-nya juga kita coret A-nya ya. Tinggal satu ini berarti Q1 per 1 ya sama dengan Q3 per seperempat. Ya. Jadi Q3 oke. Q3 sama dengan seperempat kali Q1. Berapa nilai Q1? Adalah 10 mikrokolom. Berarti Q3 besarnya 10 kali bagi 4, 2,5 mikrokolom dan tandanya adalah positif ya. Oke. Ini penyelesaian soal nomor 3. Ya, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini adalah di titik-titik sudut sebuah bujur sangkar yang panjang rusuknya 10 akar 2 cm terdapat muatan seperti ini ya. Ini Q plus Q, di sini min Q min Q. Nah, pertanyaannya jika Q 10 pangkat 5 kolom, berapakah kuat medan listrik di titik potong diagonal ini? Oke ya, ini karena ini bujur sangkar sehingga sudut ini adalah pasti 90 derajat, siku-siku ya. Nah, sekarang gini, jika medan listrik oleh satu muatan ini kita sebut E, karena besar muatannya sama ini, sama, besar muatannya sama, jaraknya juga sama, sehingga medan listrik yang diakibatkan setiap muatan ini terhadap titik ini, di titik ini tentu sama. Karena ini positif arahnya ke sana, ini negatif arahnya ke sana sama, sehingga ini menjadi 2E. E itu apa? Medan listrik oleh satu muatan di perpotongan garis diagonal ini. Ini juga sama dengan 2E. Oke. Ya, ini 2E. 2E. Maka berapa resultan medan listriknya adalah resultan dari 2 ini. Ini dia. Berapa besarnya E total ini? Oke. Nah, secara matematis maka E total ya itu sama dengan, karena tegak lurus berarti rumus Pitagoras saja, 2E kuadrat tambah 2E kuadrat. Oke, jadi 2E akar 2 ya. Sedangkan E itu besarnya berapa? E adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 kali 10 pangkat min 5 K Q per R kuadrat. R kuadratnya ya ini 10 akar. Oke, kita hitung aja panjang diagonal berapa. Sebutlah R diagonal. Ya, R diagonal. Itu pasti sama dengan akar dari 10 akar 2 kuadrat tambah 10 akar 2 kuadrat. Ya. Jadi 10 akar 2 kali akar 2. Berarti 20 ya. 20 cm. Dari sini ke sini 20. Berarti dari sini ke sini ke titik ini kita buat R kecil setengah dari 20. Berarti ini 10 cm ya. Berarti ini adalah 10 cm. 10 cm itu adalah 0,1 atau 10 pangkat min 1 kuadrat. Oke. Jadi berapa kuat medan listriknya? 10 pangkat min 2 ya. Naik ke atas
Jadi 10 pangkat 2, 10 pangkat 11, dikurangi 5, 10 pangkat 6. Jadi 45 kali 10 pangkat 6. Atau 4,5 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Jadi berapa E totalnya? Adalah 2 kali 4,5 kali 10 pangkat 7 akar 2. Atau 9 akar 2 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Inilah kuat medan listrik di perpotongan garis diagonal dari bujur sangkar ini. Oke, sampai di sini soal yang nomor 4. Nanti kita akan lanjutkan ke soal yang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ini dua plat sejajar ya, diberi muatan min dan plus sehingga ada medan listrik homogen di dalamnya. Nah, jika di daerah medan listrik ini ditempatkan sebuah muatan Q yang besarnya 2 kali 10 pangkat min 2 kolom, berapakah besarnya gaya kolom yang dialami muatan ini? Di mana luas penampang plat ini ya, sama dengan 1 meter kuadrat, sedangkan jarak antara plat ini sama dengan 0,2 meter ya, 20 cm. Berapa F? F itu adalah ya E kali Q. Nah, E itu medan listrik yang kita ketahui rumusnya adalah beda potensial per D kali Q. Oke. Berapa beda potensialnya? 40 volt. Ya. Berapa D-nya? 0,2. Berapa muatannya? 2 kali 10 pangkat min 2. Sehingga 40, 2 coret ya, 0,1, 400 jadi 4 Newton. Inilah gaya yang dialami oleh muatan titik di daerah medan magnet homogen. Ini adalah soal SBMPTN, jadi fisika itu tidak sulit, yang penting kita pahami konsepnya, kita pahami secara matematis sehingga tidak ada yang sulit untuk menyelesaikannya. Oke, sampai di sini latihan soal kita. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.